Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang motivasi, tentang kompetensi pada acara masa ta'aruf siswa madrasah. Sekalipun dalam kondisi pandemi tentunya kita semua harus bisa menjaga diri, harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Ini karena sendiri saya tidak menggunakan masker. Mohon izin anak-anak semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada diri kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah beserta matsama yang berbahagia. Di masa pandemi ini memang seolah-olah semua menjadi sulit, seolah-olah semua dibatasi, seolah-olah semua tidak diberi bebas. Tetapi menjadi penting bagi kita untuk selalu pintar mengambil celah pada posisi mana kita harus dan bisa memanfaatkan peluang ini. Sebelum saya lanjutkan materi atau menyampaikan beberapa hal pada anak-anak semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu agar anak-anak nanti kalau pas ketemu saya semoga cepat pembelajaran nanti normal sehingga tidak secara online terus begini. Sebenarnya ibu juga kasihan pada anak-anak ketika semua harus online, semua harus dilakukan dengan daring, kasihan. Nama saya Selamat Saufin, biasa kalau di MTS ambil maksud. Saya 2 tahun terakhir di MTS ini diamanati untuk saya Saryoso. Jadi yang namanya Saryoso atau perkataan dengan Saryoso silahkan nanti mampir ke tempat saya. Tentunya sama harus menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak yang berbahagia, itu cukup mungkin untuk perkenalannya. Kita masuk ke materi. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang serba adaptasi, saya masuk sedikit. Orang itu diciptakan dengan kemampuan dan kondisi otak yang sama. Kapasitas otak itu mulai bagus. Jadi yang namanya A sampai Z menggunakan huruf depannya A atau sampai yang menggunakan huruf depannya Z itu kapasitasnya otak sama. Lalu kenapa orang itu menjadi beda-beda kualitas dan menjadi beda-beda kemampuan dalam keseharian? Ini yang jadi pertanyaan. Otak sama tapi kegiatannya berbeda-beda. Sangat banyak sekali pengaruhnya. Yang pertama adalah komunitas atau interaksi atau hubungan kita dengan lingkungan kita seperti apa. Dalam sebuah penelitian, sebuah penelitian sangat, orang yang hidup dengan kebiasaan A, maka dia akan ahli dalam bidang A. Orang yang tidak terbiasa dengan keahlian A, maka dia tidak akan bisa melakukan A. Artinya dia akan bisa melakukan sesuatu yang sering dia lakukan. Ini akan menjadi pembentukan karakter, pembentukan mental dan pembentukan keahlian. Saya karena tiap hari ngajar, maka
punya keahlian untuk mengajar. Anak-anak terbiasa sholat, maka akan bisa sholat. Coba kita kembali ke nol, di mana masa kita baru dilahirkan. Orang diciptakan sama semua. Secara normal, secara umum orang diciptakan sama semua. Lahir belum bisa berjalan, belum bisa bicara, belum bisa apa. Hari ini anak-anak kalau suruh lari, oh itu kencungnya minta. Dulu mau berjalan 1-2 langkah saja sulit. Coba kita refleksikan, kita ingat-ingat kembali. Kapan pertama kita bisa dan mengenal jalan? Kapan pertama dan kita bisa berbicara? Dan kapan kita pertama bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang secara? Saya yakin tidak. Tetapi hari ini anak-anak sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara, sudah bisa berlari sekencang. Satu kata, hanya karena terbiasa. Kata kuncinya bisa terbiasa. Kita menjadi bisa karena biasa. Dalam segala hal, itu artinya menuntut kita untuk selalu melakukan pelatihan dan latihan terus di proses yang sampai tidak sadar bahwa kita menjadi biasa. Baik itu hal-hal yang positif maupun yang negatif. Hal yang negatif pun sama. Ketika anak-anak sekali meninggalkan sholat, besok 2 kali meninggalkan sholat, sampai tidak sadar, berkali-kali meninggalkan sholat, ini akan menjadi biasa dan pintar untuk meninggalkan sholat. Kalau tidak percaya, jangan dilakukan, karena ini tidak baik. Jadi semua punya dalam posisi yang sama. Nah, sampai pada kemudian kita menjadi bagian dari sebuah komunitas, menjadi bagian dari masyarakat. Ini yang menuntut kita untuk berkompetensi, berprestasi, menuntut kita bisa bersaing, menuntut kita untuk bisa melakukan sesuatu yang beda dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi satu pilihan. Jalur mana yang akan kita pilih? Sama-sama diberi kesempatan untuk bisa jalan, sama-sama diberi kesempatan untuk bisa lari, sama-sama diberi peluang untuk melakukan sesuatu. Tinggal kita mau memilih jalan yang mana yang akan kita pilih, biar kita menjadi generasi yang kena, menjadi orang yang pintar memilih. Kadang tidak muncul pertanyaan, tapi orang itu rasanya malu Pak kalau mau melakukan sesuatu. Maka ini hanya pembiasaan. Semua karena terbiasa. Mau pintar apapun silahkan, mau pintar bidang apapun saya pastikan. Hanya satu kata kuncinya, yaitu lakukan, dan melakukan. Maka ini akan menjadi terbiasa. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Kemudian, seberapa penting kita menjadi orang yang berprestasi? Seberapa penting kita menjadi orang yang bisa terlibat dalam segala hal? Orang yang mampu berkreasi, orang yang mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan secara ini pasti akan menjadi sorotan. Saya yakin dari 215 orang ini,
215 orang ini memiliki kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Dan kita belum menggali kita itu punya kemampuan apa yang sebenarnya kita yang lebih tahu dan kita yang akan melakukan itu. Kalau kita sudah melihat potensi kita, maka asahlah. Saya tidak punya kompetensi apapun, Pak. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya kemampuan. Tidak satu orang pun di dunia ini diciptakan tanpa kemampuan. Semuanya punya kemampuan. Tadi sudah ya, otaknya sama, kesempatannya sama, tergantung lingkungannya. Sekarang kembali pada individu kita. Kita tahu kemampuan kita itu apa. Kita siap berkompetensi dengan lingkungan. Kita siap bersaing secara sehat dengan lingkungan. Memilih yang tepat. Silakan ambil salah satu, tekuni. Serius saya coba kalau nggak percaya silakan. Tetapi kadang-kadang kita ragu. Kadang-kadang karena masih labil, mudah terbawa atau mudah terpengaruh oleh arus. Coba lihat seusia anak-anak semua ini, seusia Anda ini. Satu main game SS apa ya, Fair Fire ya. Semuanya berusaha untuk main Fair Fire semua. Artinya kita belum punya pendidikan. Artinya kita belum punya standar kompetensi untuk diri kita. Wajar, karena secara psikologis anak-anak ini masih sangat labil. Usia-usia Anda itu masih sangat labil. Tetapi percaya, ketika Anda berani keluar dari jalan itu, tidak memilih sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, dan memilih jalur yang lain yang lebih berbeda dan positif, ini akan menjadi luar biasa. Kalau Anda bisa melakukan itu, percaya Anda akan menjadi juara. Dari 200 ini, tidak usah banyak-banyak, 50 orang berani melakukan apa yang saya katakan, 5-10 tahun yang akan datang akan menjadi orang hebat. Berani melakukan sesuatu di luar jalur orang pada umumnya, tetapi dalam tanda kutip sesuatu yang positif. Kalau menjadi orang yang luar biasa begitu. Kalau mau menjadi orang biasa ya sudah, lakukan apa yang orang biasa melakukan. Tetapi ingin menjadi orang yang luar biasa, lakukan yang tidak biasa orang lain lakukan. Ini akan menjadi luar biasa. Jadi anak-anak ini harus pintar memilih dan pintar memposisikan diri. Jangan khawatir, karena kita diciptakan oleh Allah itu pasti diberi kemampuan untuk melakukan. Tetapi ada satu sisi yang kemudian menjadikan kita itu tidak yakin, menjadikan kita tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu ini. Apa problemnya? Apa masalahnya? Masalahnya kita itu tidak mau keluar dari apa yang orang biasa lakukan. Yang pintar di bidang olahraga misalnya, asal itu dengan sungguh-sungguh. Tapi harus tahu, jangan karena faktor terbawa arus, karena faktor tiru-tiru kancani. Ini konsepnya konsep tiru-tiru kancani. Sekarang sudah mulai kelas 7 MTS, dari anak-anak sudah mulai menuju remaja, setengah remaja. Ini sudah mulai bisa memilih mana yang lebih baik untuk dilakukan. Jangan pernah banyak terpengaruh oleh orang lain, karena di lingkungan Anda ini,
termasuk di lingkungan saya, dan sedang terjadi situasi lingkungan yang sangat tidak sehat. Menyenangkan memang, sangat menyenangkan. Pagi bangun tidur, sholat, sudah mulai pegang HP, game, senang. Tapi saya yakin itu adalah racun untuk Anda semua. Racun yang kita telan hari ini serasa menyenangkan. Kita sedang dijebak oleh kenikmatan sesaat, oleh situasi yang menurut Anda layak. Orang apa untuk dibandingkan senang-senang bergerak. Iya. Kalimat itu adalah kalimat yang dikeluarkan orang yang tidak tahu namanya berkompetensi, memiliki kompetensi untuk melakukan sesuatu. Nanti belum sampai dihadapkan dengan masyarakat yang sungguh, yang menuntut Anda untuk bisa bersaing secara sehat tentunya. Bersaing itu bukan berarti dilombakan, itu bukan. Tetapi secara alamiah menuntut Anda untuk bisa melakukan sesuatu yang tentunya ini akan bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang tua. Karena kuncinya di situ. Terus mau apa lagi orang itu kalau tidak mau bermanfaat untuk orang lain? Sampai makan sehari paling banter 4 piring, itu sudah cukup. Kalau dikasih 10 piring ya saya jamin bohong. Tetapi orang kadang terburu oleh yang namanya tanda petik nafsu. Sudah dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4, dan seterusnya. Itu namanya terus. Esensinya yang namanya orang hidup itu bagaimana hidup kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain dengan kompetensinya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing. Sehingga tidak terjadi salip-salipan, tidak terjadi tumpang tindih yang namanya keinginan. Kalau kita seingat satu ayat dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti ketika kuncinya adalah itu dari kita lahir sampai kita nanti meninggal, semua bermuara pada ibadah. Kompetensi kita, kemampuan kita, berprestasinya, terus kemampuannya ini bermuara pada ibadah. Tahun 2005 itu sudah mulai terjadi pergeseran pemikiran. Sekitar tahun 2005 itu sudah banyak mulai terjadi pergeseran. Pergeserannya di mana? Orang sekolah itu berorientasi pada pekerjaan. Orang sekolah itu berpikir bagaimana setelah saya lulus nanti bisa bekerja. Saya mengajak kepada anak-anak semuanya yang hari ini hadir, kita kembalikan niatan kita. Sekolah tidak semata-mata agar kita bisa bekerja. Bekerja itu adalah efek saja. Tetapi percayalah bahwa Allah itu sudah menjatah rezeki kita.
Kita sudah dikaplenkan rezeki oleh Allah itu, yang penting kita berusaha berikhtiar. Berarti sekolah tidak penting, tapi bukan berarti sekolah tidak penting, tetapi cara berpikir kita terhadap sekolah, fungsi kita sekolah. Oh ya, belum kami Pak, tidak begitu. Makanya saya hari ini mengajak pada anak-anak semuanya untuk mencoba bahasa yang breakdown bahasa yang lainnya, meluruskan kembali niatan kita dalam belajar. Insya Allah kalau niatan kita baik, niatan kita sudah lurus, diimbangi dengan tadi kesempatan yang sudah diberikan yang sama kita tempuh dengan baik, disitulah kita mulai mengasah kemampuan kita. Kita tahu mana yang harus kita lakukan, baik dalam kemampuan pendidikannya atau kemampuan keterampilannya, kemampuan olahraganya dan lain sebagainya. Kamu semuanya punya peluang untuk lari secepat mungkin, untuk terbang setinggi mungkin. Ibarat kata apa ya? Bermimpilah setinggi mungkin. Kalau kita tidak berhasil dan jatuh, maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Tapi kalau cita-cita kita, mimpi kita hanya 5-10 meter, paling kita jatuhnya ke gelombang atau ke lantai. Ini akan menjadi susah. Tetapi kalau mimpi kita setinggi-tingginya, mimpi kita setinggi langit, maka kalau andai kata pun jatuh, maka akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini menarik. Kemudian setelah kita mampu mengasah diri kita, melatih diri kita sehari dua terus menerus, sedikit demi sedikit. Kalau kita belajar dari filosofi orang berjalan, ini kan sudah cukup sebenarnya. Selangkah demi selangkah, pertama kita pegangan ibu kita, bapak kita, tembok, merangkak dulu, 1, 2. Coba semuanya direnungkan kembali. Kalau kita berbicara kita tidak punya kemampuan, tidak punya sesuatu yang lebih dari orang lain, saya tidak tahu. Karena kita diberikan kapasitas yang sama. Tapi kita kembali ke sana bahwa semua itu perlu namanya latihan terus dan latihan. Kemudian setelah kita tahu kompetensi kita, pasti akan ada yang namanya persaingan. Persaingan bukan berarti kemudian kita harus mengalahkan, bukan. Bersaing dengan sehat, berkompetensi dengan sesungguhnya, berlari berpacu dengan waktu. Anak-anak bisa menyatakan diri, semuanya harus menang. Tapi dalam perlombaan ada yang harus menang. Nah, makanya menjadi penting kita menang tapi tidak mengalahkan, bangkit tapi tidak menjatuhkan. Ini menjadi penting. Nah, caranya berikut Pak, sama-sama kita pikirkan. Karena memang setelah kita mampu pasti akan ada yang bersaing. Jangan pantang menyerah. Nah, ini menjadi kata kunci. Setelah kita bersaing dengan kompetensi kemampuan kita, maka kita tidak boleh yang namanya pantang. Terus maju terus, siap dengan segala tantangan yang ada. Karena dalam setiap perjalanan kita, saya yakin tidak akan semulus yang kita bayangkan. Saya yakin tidak akan selandai yang kita bayangkan. Pokoknya semuanya beres. Allahumma beres, Allahumma beres. Tapi pasti akan ada aral, akan ada rintangan, akan ada hambatan, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar siapa? Ya orang lain yang tidak suka dengan kita, pasti ada. Yang tidak mau kita menjadi hebat, pasti ada.
yang tidak mau kita memenangkan sebuah kompetensi, yang tidak mau kita berprestasi, pasti. Tetapi kita harus tetap konsisten pada satu titik tujuan. Arah kita mau kemana? Kalau kita sudah menentukan arah lurus ke depan. Target saya adalah A. Pendidikan saya adalah titik itu. Maka kita harus siap untuk berhadapan dengan rintangan yang akan hadir dari kita. Itu yang ada dari luar. Rintangan-rintangan yang datang dari luar, yang dari dalam diri kita. Sekarang menjadi lebih berat. Kalau orang luar biasa, orang luar kalau kita sudah bisa cuek, sudah kita bisa yakin dengan apa yang kita lakukan adalah benar. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang apa problemnya dalam diri kita itu? Rasa tidak aman, rasa tidak pantas, rasa tidak kuat. Ini pasti. Maka yang penting kita lakukan adalah memantaskan diri, meyakinkan diri kita bahwa kita itu pas untuk berada dalam memilih sesuatu dengan apa yang kita yakini, yang kita tentukan, yang kita pilih. Kalau sudah merasa pantas ya pasti akan berlaku dan pasti itu akan. Maka ada hal yang penting untuk anak-anak lakukan. Kadang kan muncul ya rasa males, kadang muncul rasa tidak pantas, kadang muncul rasa ABCD, karena ada setan yang mengganggu kita, ada setan yang selalu menggoda kita. Tadi saya katakan ada yang penting untuklah kita lakukan. Siang kita melakukan sesuatu, pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, sebelum tidur lakukanlah yang namanya refleksi. Ada aksi, ada refleksi. Siang ini saya melakukan apa sampai malam ini kita sudah selesai melakukan apa, kurangnya kita bagus, kurangnya kita tambah kita semua. Tapi kalau tidak pernah melakukan refleksi, tidak pernah melakukan nilai-nilai kekurangan yang kita lakukan dari target ya tentunya ya, akan menuntutkan masalah akan semakin menumpuk dan akhirnya tumbang cita-cita kita. Tapi kalau kita sering refleksi, ada kekurangan apa, mana yang perlu saya perbaiki, mana yang perlu saya perbaharui, ini akan sedikit teratas. Ibarat kaca lah, anak-anak tahu persis kaca kanan kiri kita. Ini mungkin sudah hampir 3 tahun atau 2 tahun ini sudah dibersihkan. Ini akan semakin lama, dibersihkannya akan semakin lama karena kerak-keraknya itu sudah mati. Tapi kalau coba 3 hari sekali dibersihkan, seminggu sekali dibersihkan, ini akan mudah, keraknya akan semakin tipis. Terlalu banyak analogi, terlalu banyak perumpamaan yang bisa kita contohkan pada diri kita untuk selalu bisa berkreasi, untuk selalu bisa bersaing dengan yang lain secara sehat. Kalau anak-anak sudah tahu posisi, sudah bisa melakukan aksi, sudah bisa melakukan refleksi, maka keberhasilan sudah menunggu di depan Anda. Keberhasilan pasti akan benar. Kalau tidak percaya Pak, tidak usah banyak-banyak. 25% orang yang masuk madrasah ini bisa konsisten, bisa tetap lurus dan dengan apa yang saya sampaikan hari ini, yang sampaikan sekarang ini.
Bisa tidak nih? Moga-moga semuanya diberi umur panjang, sehat walafiat, nanti 10-20 tahun yang akan datang kita ketemu. Cek apa yang saya sampaikan. Jangan pernah menjadi orang yang merasa inferior, merasa rendah diri, merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Coba buang itu semua. Semua hebat, anak-anak ini semuanya hebat. Kalau tidak hebat pasti tidak lulus. Ada yang tidak lolos karena lulusan ujian. Tetapi setidaknya Anda sudah menempuh sebuah proses panjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang mulai masuk dunia baru dengan suasana yang baru tentunya. Dan pasti dengan lingkungan yang baru ini kita butuh adaptasi. Sekalipun dasarnya adalah sama, dasarnya adalah persis. Kita lempeng dengan cita-cita kita. Jangan menjadi orang yang minder, jangan menjadi orang yang merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Oke, anak-anak semuanya, untuk materi ini mungkin saya sudah cukupkan, kita cukupkan dulu. Nanti masih banyak waktu bisa kita sambung, masih banyak waktu bisa kita berdiskusi tentang potensi diri kita, tentang bagaimana kita bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Sekalipun saya memang belum bisa melakukan dengan baik, tapi kita selalu berupaya melakukan sesuatu itu menjadi hasil yang baik. Proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Perjalanan yang baik akan mendatangkan hasil atau sampai di tempat yang baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang hadir di Zoom atau di materi secara daring hari ini. Sudah saya tutup belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.